Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Eh, Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, kita awali dulu dengan berdoa. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Oke. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah. Baik, Mas. Ya. Ya. Bagaimana? Masih semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia untuk siang hari ini? Masih Pak. Oh, masih semangat ya. Oke, alhamdulillah. Masih, Pak. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak bisa hadir? Semuanya hadir Pak. Oh, lengkap ya? Semuanya hadir ya? Oke, terima kasih. Iya. Jadi meskipun kalian semua hadir, tapi tetap kalian harus mengisi presensi ya. Kalian silahkan mengisi Google Form yang baru saja Bapak share ya. Baik anak-anak, untuk materi kali ini kita membahas tentang struktur ya, struktur dan kebahasaan teks prosedur. Baik, Bapak harap setelah kita mempelajari materi ini, kalian nanti akan mampu menelaah struktur dan kaidah bahasa yang terdapat pada teks prosedur. Nah, untuk kompetensi dasar yang kita tempuh pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara dalam kurung cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Untuk KD 4.6-nya, KD keterampilannya yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dalam kurung tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata dan lain-lain dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan isi secara lisan dan tulis. Untuk langkah pembelajaran untuk hari ini pada pertemuan ini ya, pertama-tama Bapak nanti akan menyajikan sebuah teks prosedur tentang langkah-langkah untuk membuat sesuatu ya. Terus kegiatan selanjutnya yaitu share screen materi. Jadi nanti kalian akan saya kasih paparan materi tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Terus selanjutnya LKPD ya. Jadi nanti akan saya kasih lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Dan yang terakhir nanti akan ada penugasan. Baik anak-anak, ini adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Ya, Pak. Ya, langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Jadi urutannya yang pertama, buka bungkus mie dan seterusnya ya. Ini masih saya acak ya. Nanti kalian silahkan menebak ini langkah-langkah apa dan oh iya, kira-kira ini langkah-langkah membuat apa? Kalau menurut kalian? Membuat mie instan. Oh ya, jadi ini adalah langkah-langkah membuat mie instan. Ya. Coba selanjutnya kalian urutkan ya, atau kalian cermati dulu langkah-langkah ini, terus kalian benahi urutannya sehingga menjadi langkah-langkah yang tepat untuk membuat mie instan. Sudah Pak. Sudah, coba. Seperti apa urutannya? Yang pertama apa? Panaskan sampai mendidih 1 gelas air untuk ukuran 1 bungkus mie. Ya, terus? Buka bungkus mie, pisahkan bumbu dan mie-nya. Ya, terus? Yang kedua, masukkan mie ke dalam air yang telah mendidih. Terus? Buka bungkus dan letakkan di piring atau mangkok. Yang keempat, didihkan 1 gelas air yang baru. Yang kelima, angkat mie, jangan terlalu lembek, buang air besar mie. Yang keenam, masukkan telur dan sayur mayur yang telah disiapkan. Yang ketujuh, setelah
itu masukkan mie yang telah diiriskan dari perebusan pertama. Yang kedua, mie lembut. Yang ke-9, tuangkan ke dalam piring atau mangkuk yang ada bumbu. Yang ke-10, aduk mie siap disajikan, bisa ditambahkan taburan daging atau cabai sesuai selera. Oke, sudah ya. Sekarang coba perhatikan materi ya, materi tentang, oh ya, tadi tujuannya sebenarnya itu untuk merangsang apa ya, daya pikir kalian ya, untuk memotivasi kalian dalam kegiatan pembelajaran ini. Jadi tadi hanya istilahnya pemanasan ya. Oke, baik, kalau gitu kita bahas terkait materi ya. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Bapak jelaskan secara singkat saja. Ini ya. Jadi struktur teks prosedur itu ada ya. Yang pertama pendahuluan, terus pendahuluan itu sama halnya dengan kalau di kan bisa judul atau tujuan ya. Terus ada alat dan bahan, terus langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Materinya ini juga saya share di grup WA ya. Ini kelihatan nih yang barusan kalian urutkan tadi. Coba gini, Sel. Halo Seli. Ya, Sel, tadi kamu menyebutkan ada 4 struktur ya. Yang pertama adalah tujuan atau tema atau judul ya. Nah, kalau melihat dari struktur tag ini, kalau melihat dari tag prosedur ini yang bagian mana itu? Judulnya? Memasak mie instan. Iya, betul. Terus selanjutnya Alat yang dan kedua, bahan. iya. Alat dan bahan. Jadi yang ini ya. Yang ini ya. Terus yang ketiga, Langkah-langkah. langkah-langkah. Oke, langkah-langkahnya yang ini. Ya, sampai ini ya. Nah, dan yang terakhir adalah apa tadi? Penutup atau kesimpulan ya. Jadi poinnya yang ini. Oh iya, terkait dengan materi ini barangkali ada yang paling apa ya, paling menurut kalian paling sulit dan sangat susah untuk kalian pahami, itu silahkan ditanyakan ya sebelum kita lanjut ke latihan ya. Sally, ada pertanyaan terkait dengan materi ini? Tidak ada, Pak. Baik anak-anak, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran atau materi kali ini, baru saja Bapak share ya, apa itu di grup WA juga LKPD ya, LKPD yang nanti kalian harus kerjakan secara berkelompok ya. Kelihatan apa enggak? Nampak, Pak. Oh, nampak, bagus ya. Jadi kalian silahkan koordinasi dengan kelompoknya terkait mengerjakan LKPD ini ya. Jadi ini disediakan sebuah tag prosedur ya, minuman jus buah. Ini cara membuat jus buah ya. Mulai dari bahan-bahan, terus langkah-langkahnya dan penutupnya sudah ada di sini. Tugas kalian untuk menentukan struktur ya. Jadi struktur tag prosedurnya dari tag prosedur di atas itu, tujuan itu kalimatnya yang mana, yang menyatakan tujuan. Terus yang menyatakan alat dan bahan itu kalimatnya yang mana itu dari teks ya. Terus langkah-langkah, penutup dan seterusnya. Bisa dipahami tugasnya? Gimana? Baik, silahkan dikerjakan, silahkan koordinasi dengan kelompoknya. Ya, baik. Bapak rasa waktunya sudah habis. Langsung saya tunjuk, silahkan untuk mempresentasikan ya. Untuk kelompok 1 ya. Apa? Bagian tujuan, kalimatnya apa? Tujuan Ya. minuman jus, Pak. Tujuannya minuman jus.
Terus untuk alatnya 1. Buah yang akan digunakan untuk jus jeruk, apel, alpukat, dan yang lain-lain. oke. 2. Gula secukupnya. 3. Air secukupnya. 4. Blender. 5. Sendok makan. Anak-anak, itu tadi hasil dari kerjaan kelompok 1. Barangkali dari kelompok lain ada yang mau menanggapi, silahkan. Dari kelompok 2 mungkin. Kelompok 3, kelompok 2. Saya Pak, Oh iya, Sally. Apa yang mau ditanggapi ini, Sally? udah kebahasaannya Pak. Oh iya, kaidah kebahasaannya yang poin apa? Atau semuanya? Yang poin membersihkan buah-buahan yang akan digunakan sebagai jus. Iya. Kenapa itu? Ini kan kaidah kebahasaan kan ini bagian penggunaan bentuk pasif. Kalau menurut kelompok 1 itu tadi kan kalimatnya bersihkan buah-buahan yang akan Anda gunakan sebagai jus. Nah, kalau menurut kelompok 2 bagaimana? Terima kasih Bapak. Prestasi hasil pekerjaan dari kelompok 1 sudah benar. Namun Oke. pada poin penggunaan bentuk pasif Ya. itu harusnya yang tepat adalah tuangkan ke dalam gelas cantik Pak. Oke. Jadi kalau menurut kelompok 1 seperti ini, tapi kalau menurut kelompok 2, nah, tuangkan ke dalam gelas cantik untuk kalimat pasifnya. Oke, ada lagi? Kalau diem berarti saya anggap semuanya sepakat dengan kelompok 1 dan kelompok 2 loh ya. Baik anak-anak, gini ya. Setelah Bapak amati, Bapak cermati jawaban kalian ya. Untuk struktur teks prosedur itu Bapak rasa tidak ada masalah. Saya pastikan ini kan sangat mudah. Saya pastikan kalian semua memahami ya. Terus untuk kaidah kebahasaan itu memang kita butuh ketelitian ya ketika menentukan ini ya. Setelah Bapak cermati, yang benar itu adalah memang masukan dari kelompok 2 ya. Nah, oke, jadi tuangkan ke dalam gelas cantik. Bentuk pasifnya seperti itu. Jadi untuk kelompok 1 silahkan disesuaikan dengan masukan dari kelompok 2 tadi ya. Oke anak-anak, terkait dengan materi ini barangkali ada pertanyaan lagi. Silahkan. Insyaallah sudah paham Pak. Oke, kalian kan baru saja mempelajari tentang materi ini ya. Kira-kira yang dapat kalian simpulkan dari pertemuan ini itu apa ya? Kalian mendapat pemahaman baru terkait struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat pada prosedur Pak. Oke ya. Terus untuk pembelajaran kali ini ya, saya rasa ya cukup bagus ya, meskipun kurang begitu maksimal karena kita juga terkendala di sini juga mati lampu ya. Baik anak-anak, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian terkait dengan materi ini ya, Bapak kasih tugas ya, setelah kegiatan pembelajaran ini selain LKPD tadi ya, Bapak kasih penugasan kepada kalian, yaitu secara individu nanti silahkan dibuka grup WA-nya. Baru saja Bapak juga menge-share apa itu tugas kalian, nanti silahkan dikerjakan setelah kegiatan pembelajaran melalui Google Meet ini ya, pembelajaran dari ini ya. Baik anak-anak, saya rasa pertemuan pada hari ini sudah cukup ya. Pada pertemuan selanjutnya menyusun kerangka dan menulis teks prosedur ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini silahkan ditutup dengan doa. Silahkan Ilham. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Baik, terima kasih anak-anak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.